Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari Fakultas Ilmu Olahraga ingin mewawancarai. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai salah satu mahasiswa Fakultas Seni dan Bahasa dan Seni. Untuk terlebih dahulu izinkan perkenalan diri, kami dari Dilatri Eksekusi dan teman saya Arta dan Robin Kirba dan Angelina Pasai. Oke, sebelumnya perkenalan diri dulu. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kami, saya dari jurusan Tasik, prodi Seni Pertunjukan Minat Teater, dan saya Stambul 21 tahun itu perkenalan. Baiklah, saudara Eka, di sini kami ingin bertanya tentang hukum dan moral. Di sini kita mulai dari satu pertanyaan dulu ya, hukumnya. Apa peraturan utama yang harus diikuti oleh mahasiswa di kampus ini? Baiklah, saya jawab. Pertama, kita ini sebagai mahasiswi, terlebih lagi kita kita harus membangun karakter. Pertama itu membangun karakter itu pertama harus dari diri sendiri, sehingga itu bisa terimplementasikan ke kawan-kawan kita, ataupun ketika kita sudah sadar akan diri kita, baru kita bisa mengimplementasikan kepada kawan-kawan kita. Sehingga cara membangun karakter ataupun hukum yang sudah ada itu pertama dimulai dari sendiri, sehingga itu akan mengalir. Dan di kampus kita ini selalu mengutamakan tentang kedisiplinan. Waktu juga adalah hal yang paling utama dan kita tidak boleh berkhianat tentang waktu. Mengapa demikian? Waktu adalah pengamat dari segala kegiatan dan kehidupan kita. Jadi bisa dikatakan hukum yang bisa dibilang di Universitas Negeri Medan ini adalah kesadaran dan kepekaan itu. Mungkin itu tentang jawaban dari soalan pertama. Lanjut. Baiklah, yang kedua yaitu bagaimana kampus mengatasi isu-isu kepatuhan hukum dan keamanan di lingkungan kampus. Baik, kebetulan saya dari jurusan Tasik, jurusan pendidikan. Terlebih lagi kami dari prodi sering sekali ibarat kata bila mana ada isu-isu dari lingkungan yang tidak baik, kami langsung membuat seperti lingkaran, yang dimana lingkaran ini mempertanyakan tentang isu-isu dan permasalahan-permasalahan yang ada di kampus. Dan di dalam lingkaran itu bisa dikatakan mencari segala jawaban dan solusi, sehingga ketika lingkaran ini akan bubar, maka solusi dan penyelesaian tersebut bisa terselesaikan dan tidak ada lagi yang namanya ketimpangan komunikasi. Mengapa demikian? Kita sebagai mahasiswa ini terkadang bisa dikatakan sering sekali miskomunikasi, sehingga antara dosen ataupun mahasiswa terkadang ada kontra ataupun yang saya bilang tadi ketimpangan komunikasi. Mungkin yang bisa dikatakan lagi adalah komunikasi dalam perkuliahan dengan siapapun itu harus dijaga. Apa selamat juga di perkuliahan kita adalah komunikasi yang baik. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik Bang, sini kami bertanya lagi, yaitu tentang hukum. Bagaimana kampus menjaga keamanan mahasiswa dan staf di kampus? Mungkin kalau dari segi perkuliahan, mungkin yang saya katakan dari sebelumnya itu, pertama menjaga perasaan satu sama lain. Untuk misalnya kita harus memilih diksi kata agar ketika komunikasi kita tidak ada dari satu kata saja kita bisa dibilang nanti kayak salah komunikasi, tapi ada maksud yang lain, tapi tujuan yang baik. Hanya saja dengan salah satu kata saja bisa membuat miskomunikasi. Itu mungkin dari segi komunikasi. Biasanya kalau di Fakultas Bahasa dan Seni ini, terlebih lagi saya di jurusan Seni Tasik, itu kalau di bagian keamanan biasanya dekan ataupun prodi sudah menekankan biasanya batas latihan ataupun perkuliahan itu
di jam-jam 9 malam itu sudah harus selesai. Mengapa demikian? Kita seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu keamanan di Medan ini sedang tidak bagus, sehingga dari dekan ataupun yang di atas mengatakan untuk jangan terlalu lama-lama di kampus karena kita tidak tahu bagaimana kondisi kepulangan kawan-kawan ataupun yang lainnya, supaya lebih baik menjaga daripada mengobati. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan nomor 1. Baik Bang, terima kasih. Yep. Izin bertanya, Bang. Yep. Bagaimana kampus mempromosikan nilai-nilai etika dan moral di antara mahasiswa dan stafnya? Baik, karena saya dari tadi prodi seni pertunjukan, biasanya kan kami mengadakan suatu pertunjukan, tapi sebelum di pertunjukan itu ada yang namanya manajemen produksi, kemudian ada namanya manajemen pertunjukan, sehingga bisa dikatakan bagaimana caranya tadi untuk bisa dikatakan tadi menunjukkan nilai-nilai moral ya. Mungkin pertama dari segi komunikasi itu janganlah dari universitas dulu, mungkin dari bagian kecilnya dulu, dalam artian prodi. Nah, prodi itu harus mengikat dulu atau mengukuhkan rumah, dalam artian persaudaraan itu harus dikukuhkan dulu, sehingga ketika kita mau mengimplementasikan nilai-nilai moral itu ketika nanti di luar, nanti yang ditanya ini dari instansi mana, dari fakultas mana, dari prodi mana. Nah, kan gitu enak, dalam artian rumah dulu yang harus kita selesaikan, harus kita kokohkan, sehingga ketika nanti kita mau menunjukkan moral atau etika kita di sana, nanti bisa dikatakan ini siapa yang membuat seperti ini, kok nilainya baik sih, bisa nih kita contoh. Dalam artian terkadang kan kami kan kompak nih dalam mempertunjukkan pertunjukan teater, musik dan tari gitu. Tapi kan itu kan ada yang namanya tim produksi, di mana itu terdiri dari pimpinan produksi, stage manager, di bagian artistik, bagian konsumsi, bagian kostum dan lain segala macamnya. Dan ini semuanya penting. Kalau tidak ada ini, semua pertunjukan atau suatu produksi itu tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain, dari universitas itu kita nggak bisa mengatakan harus yang paling besar. Kita masuk dulu ke ranah yang paling kecil. Dalam artian, coba kita tengok dulu rumah kita, udah bagus atau belum. Kalau belum, kita kayak mana kita cara mengimplementasikan kepada orang-orang. Tetapi rumah kita aja belum selesai atau masih rancuh gitu. Mungkin itu jawaban yang tadi yang dikatakan tadi. Bang, di sini untuk pertanyaan terakhir. Yep. Yaitu tentang moral. Apakah ada program pendidikan etika atau karakter di kampus ini? Baik, kalau dari saya mungkin kurang menjamah di beberapa instansi atau fakultas-fakultas lain. Cuman kalau dari fakultas bahasa dan seni, terlebih lagi di prodi seni pertunjukan ini, itu ada. Contohnya tadi bisa diulang tadi bagian mana tadi? Bagaimana? Adakah program pendidikan etika atau karakter di kampus? Itu ada program pendidikan karakter yang dimana terkadang itu di perkuliahan tuh terkhususnya tuh dosen kadang-kadang ada mengajak kawan-kawan ataupun kita sebagai mahasiswa untuk mendapatkan materi bagaimana etika itu harus dibangun, karakter itu bagaimana. Soalnya terkadang mahasiswa-mahasiswi ini sekarang bisa dikatakan kurang moral dan kurang karakternya, sehingga ini sedang dijalankan bagaimana menumbuhkan kembali karakter dan etika itu, sehingga diharapkan ketika ini telah berlangsung itu dapat mengembalikan apa yang dosen yang mengatakan itu tadi, tidak ada karakternya lagi ataupun etikanya, sehingga bisa dikatakan atas pertanyaan itu tadi itu ada. Kalau dari saya pribadi itu ada. Cuman kalau menurut saya juga itu setiap fakultas itu juga memiliki, cuman berbeda cara, tapi tujuannya sama, untuk membangun karakter, untuk bagian pendidikan dan etika dan sopan santun. Dan
kesimpulannya, setiap universitas, setiap fakultas, setiap prodi ataupun setiap jurusan itu memiliki statement cara tersendiri agar karakter pendidikan ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Oke Bang, baik. Baiklah, sekian dari wawancara kami hari ini. Terima kasih untuk Dekel dari Fakultas Bahasa dan Seni. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.